selama ini ya, kurang lebih akhir-akhir tahun ini ya, itu kisaran pokoknya. Halo teman-teman, kembali lagi ke channel aku Randy TP. Dan sekarang aku lagi sama Mas Aldivo, Aldivo Channel. Nah, di sini aku mau kepoin seputar Mas Aldivo ya. Seputar jagung ini. Nah, ini kita lagi ditemani Kita sama lagi mau makan rujak. Sama ada jagung. Wah, mantap. Ini jagung manis painannya di depan rumah tadi dekat atau kok. Ini tuh vlognya Randy Randy TP. Randy TP. Jadi ini dulu vlog channel lama kali ya. Yang aku udah pernah dari situ, nanti bisa digeser vlognya yang lama. Di video aku yang lama udah pernah ketemu sama Mas Aldivo. Iya, nah sekarang ini mau Randy ini dulu teman sekolahnya ponakanku waktu mau ke Korea yo. Dan sekarang orang Korea kan? kayak gagal. Gak karena mengcancel ya, menggagalkan. Karena faktor corona itu ya. Jadi ditunda dulu lah. Juliani, coba saiki. Tetap Mas. Ya, Tetap. sorry. Oh, ini rujaknya yang bikin orang Bojonegoro. Tuh. Mantap. Biasanya mantap guys. Nah ini aku mau kepoin seputar Mas Aldivo untuk berapa sih gaji YouTuber? Jadi ini kali ya, biar mungkin nanti Mas juga belajar ngomong. Jadi kok semacam berapa sih gajinya YouTuber itu? Yeah, kadang kan ada yang sampai langsung beli mobil, beli ini, beli itu, sampai ini itu, beli ini itu. Nah jadi itu mungkin yang ingin ditanyakan. Jadi apa gajinya per bulan? Apa gaji itu dia dari subscribe-nya atau viewernya atau gimana? Nah itu jadi gaji itu sebenarnya dinilai dari subscribe-nya atau view-nya atau gimana Mas? Ini buat motivasi YouTuber pemula ya, seperti saya juga. Monggo Mas. Jadi kalau YouTube itu bukan dari kita subscribernya berapa ratus ribu, berapa juta ya. Tapi karena memang dengan adanya subscriber kita yang lebih banyak, itu akan lebih menguntungkan. Karena apa? Karena pastinya yang menjangkau video kita akan lebih banyak. Terus kayak misalnya nanti kalau kita bikin video kayak gitu, pasti kalau subscribernya banyak itu kan kayak pangkat gitu loh Ren. Jadi kalau misalkan kamu kenal aku, kenal nggak sama ini, kenal ini gitu. Subscriber kayak yo orang akan lebih ibaratnya orang sama berpangkat tuh lebih kayak gitu ya. Jadi kayak lebih diajeni lah kasarannya dulunya seperti itu. Jadi kayak gitu. Terus subscribernya banyak, itu kadang kita endorsean juga banyak. Jadi kalau misalkan gaji YouTube itu tergantung juga dari penonton kita tuh di wilayah mana aja, di Indonesia aja atau di luar negeri. Terus kedua lagi kita uploadnya sering nggak. Terus abis itu sewaktu kita upload tuh yang nonton banyak nggak, seperti itu. Jadi orang yang uploadnya jarang tapi viewernya banyak, ada kan YouTuber yang uploadnya mungkin seminggu sekali viewernya sampai 100.000, 20.000, 50.000 per video. Nah ada yang mungkin setiap hari kayak aku, kadang viewerku cuma 10.000, 20, ada yang 30, 40. Itu bisa dibilang sama atau mungkin sepadan. Karena apa? Ibarat kata satu minggu kita mengumpulkan beras 1 kilo ya kan? Satu minggu doang kerja 1 kilo. Dengan setiap hari kita misalkan cari satu on selama seminggu, itu hasilnya sama. Sama. Jadi seperti itu. Dan gaji itu memang apa ya namanya, kebanyakan orang tuh salah kaprah ya, YouTuber gaji ini gede, YouTuber gaji ini. Jadi nggak semudah itu, nggak semudah aku, lebih sulit lagi. Ada prosesnya ya. Nah, yuk gimana sih lebih sulit lagi namanya ini ya, lebih sulit lagi mengembangkan channel kita. Orang jadi nggak bosan. Jadi kita kayak harus mencari sesuatu yang opposite ampli supaya kita terus naik. Jadi pertahankan. Setiap hari itu selalu ada ide-ide gitu. Iya harus, makanya kayak kamu tadi nggak upload itu kan juga berhenti YouTube kamu. Iya. Dan sekali lagi gaji YouTube itu nggak bisa ditebak. Kadang viewer kita tuh, aku pernah ya, viewerku satu video tuh sampai 3 juta waktu review rumah. Itu nggak naiknya tuh gajiku bulan itu nggak sampai 5 juta.
jadi kita nggak bisa melihat dari wah gitu. Jadi pokok intinya kalau misalkan kasaran ya Iran yo, viewernya 10.000, 20, 30 itu segitu rata-rata ya, nggak sampai ada yang 100.000 berapa ratus ribu, nggak ada. Itu gajinya paling kisaran 3 sampai 6 juta per bulannya. Iya, kecuali kalau misalkan dia ada video yang booming sampai 100.000, 200.000, 60.000 ke atas, itu mungkin bisa lebih, karena itu tadi yang nonton tuh loh, yang nonton. Kalau misalkan orang luar negeri kan iklannya di luar negeri banyak, yang nonton Indonesia kan iklannya harganya sedikit. Kalau misalkan viewernya masih cuma 1.000, 2.000, 3.000, 2.000, 1.000, berapa ratus, itu juga pengaruh. Itu paling 1 bulan kisaran gajinya itu kurang lebih 1 jutaan. Aku nggak bisa ngomong 2 juta lebih loh ya, karena memang kenyataan seperti itu. Buat contoh itu aku dulu itu pernah sampai pernah sampai 40 juta itu pernah ya waktu itu per bulan ya. Aku ingetku di itu per bulan 40 juta pernah. Itu yang nonton kisaran itu waktu aku viral-viralnya aja, waktu naik-naiknya yang nonton ada 100.000, ada 50, 40, tapi nggak semua video. Jadi itu untuk per bulan bisa sampai 40 iya, juta. Betul. Kalau udah normal kayak misalkan viewerku sekarang 10, 20, 30, ada yang 50, ada yang mungkin 100, 200, itu kan cuma bonus kan. Oh iya. Seperti itu ya. Sekarang disyukuri aja lah. Ibarat kata aku juga uploadnya setiap hari, jadi kayak terbalas dengan kerja keras kita. Gitu. Ibarat kata kita harus pintar-pintar mengelola. Jadi kita nggak boleh terpaku dengan gajinya berapa, tapi karya. Gitu. Jadi gitu ya teman-teman ya. Jadi nggak semua YouTuber itu gajinya banyak. Jadi tergantung viewernya juga. Nah itu berapa banyak viewer yang nonton kita. Jadi dan kita itu juga harus sering-sering upload sebenarnya Mas ya. Betul. Kadang biar viewer banyak itu mereka juga skip iklan, jadi percuma juga. Betul. Banyak teman pasti tanya gini, subscribernya sih akeh, gajinya pasti akeh gitu kan. Temanku itu yang di Jepang, subscribernya itu 166.000, viewernya itu cuma 1.000, 2.500, dan itu bisa dibilang berapa gajinya nggak sampai 1 juta. Oh gitu ya. 1 bulan. Makanya kita harus rajin upload, harus rajin gimana caranya agar orang tuh tertarik dengan video-video kita. Selalu ada ide-ide kreatif ya. Iya, harus ada ide kreatif, ide baru. Menarik gitu. Harus mau dihujat netizen juga. Gitu. Jadi gitu guys, kalau kita mau jadi YouTuber atau apa, itu kita harus siap menerima hujatan. Oke. Makan dulu Mas. Makan dulu guys. Mau betul Mas? Saya mau makanan khas Blitar sih. Boleh nggak? Bagus ya. Dari Timur. Ini ada jagung juga guys. Di rumahnya Mas Aldivo lagi panen nih. Kan itu dikasih tangga. Oh dikasih tangganya. Tak kira panen deh. Enggak. Jadi buat teman-teman di YouTube itu kalau bisa jadikan hobi, terus berbagi ilmu, berbagi inspirasi. Kalau kita udah ada penghasilan di YouTube, kita sebisa mungkin kayak harus buka usaha. Jadi kita harus punya usaha lain yang memang bisa diterapkan. Kita jangan hanya di YouTube, tapi jadikan YouTube itu sebagai hobi yang menghasilkan kayak gitu. Hobi yang dibayar. Iya, bukan hobi untuk kayak misalkan bersaing. Aku pengen nyanyi kayak pengen nyanyi, aku bukan. Jadi gunakan tempat berkarya bukan untuk tempat bersaing. Kalau di YouTube karena mungkin orang lain bisa meniru kita, tapi rezeki itu gak akan bisa meniru kita. Iya nggak? Rezeki itu udah Nah, di sana sendiri-sendiri. Sama-sama cantik mungkin ya, tapi rezekinya masih berbeda. Sama-sama ganteng, masih rezekinya berbeda. Kadang yang ganteng aja kalah rezekinya sama yang kurang ganteng kan. Iya. Jadi apapun itu harus tetap disyukuri. Terus tetap patokannya adalah rezeki itu di bawah masing-masing, nggak bisa sama dan nggak bisa menyamai, nggak bisa, mungkin bisa lebih kali ya. Oh ya, sama Mas. Itu pertama Mas Aldivo ke YouTube itu gimana Mas? Maksudnya motivasi
kok bisa masuk ke sampai YouTube itu gimana? Dulu itu kan aku memang awalnya aku tuh orangnya suka so apa yang ngarani yo, show off atau bermain suka dikenal orang tuh. Dulu di Taiwan itu kan aku viral videoku di YouTube, di Facebook nyanyi kayak gitu loh. Itu aku dulu suaraku perempuan nyanyi, terus akhirnya aku dikenal banyak kalangan TKW, TKI, Taiwan, Jepang, Hong Kong, Korea. Jadi aku kemana-mana tuh banyak yang tahu dan banyak yang tak foto seperti itu dulu di Taiwan ya. Terus di Hong Kong juga aku pernah ke Hong Kong juga sama seperti itu. Waktu aku ke Macau itu juga sama kayak gitu. Jadi setelah itu aku pulang ke Indonesia, aku bikin video di Facebook waktu itu, terus apa namanya, jadi viral. Tapi aku roruh ya di Facebook ya. Belum tahu aku. Jadi kayak aku celoteh boleh jalan saiki koyo story terus koyo kata-kata sing mengenai kayak gitu kan. Akhirnya aku viral di Facebook. Setelah aku viral di Facebook, tak arahkan ke YouTube. Jadi tak manfaatkan aku viral di Facebook, tak manfaatkan YouTube. Akhirnya di YouTube aku sampai berjuang dari 2017, bikin lagi 2018. Akhirnya naiknya tahun 2019. Jadi kurang lebih 2 tahun ini. Jadi dari 2019 itu, dari 2018 awal aku bikin Maret, November itu udah di iklan, terus 2019 April itu aku udah mulai naik. Naiknya juga bukan karena nyanyi ya, tapi karena aku review rumah TKW, review rumah TKI, terus review pengalaman kerja di luar negeri jadi TKI, terus itu kan review desa-desaan. Jadi orang tuh, aku mencari celah gimana orang yang tertarik itu apa yang lagi. Dulu kan jarang tuh Ren. Dulu itu kan jarang tau video kayak misalkan sama mboknya, sama Mae, masa-masa sama Mae pedesaan. Kalau sekarang kan banyak banget. Ya, Mungkin juga karena terinspirasi oleh orang-orang yang kayak Mas Faros tahu Faros kan? Faros itu kan dia collabnya sama Baik, masak di ladang ataupun apa. Dulu itu aku waktu aku nonton dia tuh dulu masih 30.000 ya subscriber dia. Aku masih 1000-an. Sekarang dia sudah 120-an ribu. Bagus banget. Terus Mas Adi anak desa juga yang dulu di Korea, temennya Bajindul. Iya, Bajindul. Nah, Mas Adi anak desa tuh dulu aku waktu nonton tuh aku aja masih 1000, dia udah 30.000-an. Sekarang udah 40.000-an lebih. Jadi gitu ya guys ya, itu buat inspirasi youtuber pemula seperti saya ini patut dicontoh ya guys ya. Pokoknya semangat itu aja, nggak boleh patah semangat lah pokoknya. Aku biasa gak bising soalnya ini banyak motor-motor yang lewat. Mau tanya, nominalnya nggak usah disebut nggak apa-apa. Gaji Mas Aldivo ini di tahun ini tuh berapa? Bulan atau tahun? Ya selama setahun aja. Selama setahun. Kalau aku itu selama ini ya, kurang lebih akhir-akhir tahun ini ya, itu kisaran pokoknya kepala 2 minimal 10 jutaan minimal. Tapi itu bisa naik turun karena ada corona ini, jadi kita kayak ada penurunan juga untuk corona ini gitu. Nah jadi segitu dulu guys video kita mau lanjut makan dulu. Ini masih banyak. Ini nggak jadi makan. Jadi segitu aja dari saya, jangan lupa like.